Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih di dalam Kristus. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari Kitab Kejadian. Pada video ini, kita akan bersama-sama belajar, membaca, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan dari Kitab Kejadian pasal yang ke-40 tentang mimpi juru minuman dan juru roti. Mari kita membuka Alkitab kita dan kita bersama-sama membacanya, supaya kita mendapatkan pengertian yang ada di dalamnya. Tentunya nanti setiap ayat yang dapat saya ulas, jelaskan, bermanfaat untuk menjadi referensi bagi Bapak, Ibu, Saudara untuk menerapkan kebenaran itu dalam kehidupan kita saat ini. Sebelum kita bersama-sama mempelajarinya, mari kita berdoa, memohon hikmat, pertolongan, bijaksana, dan pencerahan dari Allah kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ada kesempatan yang baik, kesempatan yang mulia kami membuka firman-Mu, membacanya, merenungkannya, dan ingin mempelajarinya. Bukan hanya untuk menambah pengetahuan, pengalaman, dan pengertian kami, tetapi lebih dari itu untuk kami dapat memahami kehendak-Mu untuk kami lakukan dalam kehidupan kami saat ini. Ya Allah, kasihanilah kami, berilah kepada kami pencerahan-Mu, supaya pikiran kami jernih, hati kami tulus untuk menjadi pelaku firman. Tolonglah kami ya Bapa, kasihanilah kami. Kiranya damai sejahtera Kristus memerintah kami sekalian. Dalam namamu kami berdoa bersyukur. Amin. Kejadian pasal yang ke-40. Ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat saya bacakan terlebih dahulu, lalu nanti saya akan ulas. Moga-moga bermanfaat bagi Bapak, Ibu, dan saudara yang mengikuti pembelajaran setiap hari melalui video ini. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah semuanya itu terjadilah, bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya Raja Mesir itu. Maka murkalah Firaun kepada kedua pengawal istananya, kepada juru minuman dan kepala juru roti itu. Ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja, dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita membaca 4 ayat ini, kita menyadari betul bahwa penjara itu penjara yang spesial untuk orang-orang yang memang ada kejahatan atau melakukan pelanggaran di sekitar lokasi lingkungan kerajaan dari Mesir. Raja Mesir mempunyai gelar namanya Firaun. Tentunya ini merupakan identitas dari Mesir. Ternyata setelah Yusuf, kepala rumah tangga daripada Potifar, yaitu kepala pengawal raja itu ada di penjara di lingkungan istana itu, ada 2 kepala di lingkungan istana, yaitu kepala juru minuman dan kepala juru roti, yang membuat kesalahan. Memang fatal kalau membuat kesalahan kepada raja atau Firaun. Mengapa? Karena berkaitan dengan makanan dan minuman. Bisa jadi ada sedikit gangguan, ada masalah, mungkin kebersihan, mungkin rasa yang tidak sedap, atau hal-hal lain yang berkaitan minuman dan makanan. Yang pasti sudah dinyatakan salah. Dan ini menjadi suatu fakta yang tidak bisa dibantah oleh kedua kepala minuman dan kepala juru roti. Bisa jadi yang menyajikan stafnya atau bawahan dari kepala ini yang melakukan kesalahan, tetapi tetap yang berlaku salah, yang bertanggung jawab adalah kepalanya. Kalau kita kaitkan dengan kondisi kita pada saat ini, berbanding terbalik bukan? Kalau kepalanya itu nampaknya tidak ada kaitan dengan bawahannya, ternyata bawahannya melakukan kesalahan, ya bawahannya yang kena hukum.
stafnya yang kena hukum, karyawannya yang kena hukum, kepalanya, pimpinannya cuci tangan, seolah-olah tidak pernah tahu dan tidak pernah memahami situasi. Berbeda pada zaman di mana Firaun berkuasa di Mesir. Ya kurang lebih bisa kita katakan 2000 tahun yang lalu atau 4000 tahun yang lalu. Ternyata di sana ada ketentuan yang berlaku, bahwa siapapun yang bersalah, mungkin karyawannya, stafnya, bawahannya, kepalanya yang harus bertanggung jawab. Dan bisa jadi bawahan dari kepala juru minuman atau juru roti ini juga dihukum, tetapi penjara ini spesial hanya untuk orang-orang tertentu, lingkungan lingkaran istana. Dan kedua orang yang di penjara itu bersama-sama dengan Yusuf, dan Yusuf diminta untuk melayani kedua kepala juru minuman dan juru roti itu. Tentunya ini adalah suatu kesempatan yang baik. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya posisi kepala pengawal raja dengan dua kepala lain, juru minuman dan juru roti itu pada posisi setara. Atau paling tidak punya kedekatan dengan Firaun. Dan Yusuf diperintahkan untuk melayani kedua orang ini. Ini menarik sekali. Dimanapun kalau kita melayani, integritas kita tetap melayani. Padahal yang memenjarakan Yusuf ialah kepala pengawal raja. Dan yang memerintah untuk Yusuf itu melayani kedua orang itu bukan kepala penjara, tetapi Potifar atau kepala pengawal raja. Ini menjadi sesuatu yang sangat perlu dikaji ulang. Artinya intervensi kepala pengawal raja itu atau posisi kedudukan kepala pengawal raja itu lebih tinggi daripada kepala penjara itu. Namun Yusuf tidak menaruh dendam atau mengatakan, "Saya tidak mau, saya sudah dipenjara atas tuduhan fitnah yang tidak terbukti ada kesalahannya." Kalau dua orang itu jelas terbukti kesalahannya. Paling tidak Firaun sudah menjatuhkan hukuman kesalahan. Kalau saya, apa buktinya? Hanya teriakan dari nyonyamu, kira-kira begitu kalau kita mau pikirkan. Tetapi kalau kita baca ayat 4 ini, ternyata Yusuf tidak berargumentasi, tidak berbantah-bantahan. Ia ikuti saja. Ini adalah perbuatan tindakan iman yang betul-betul terintegritas. Apapun, kalau namanya melayani orang, melayani sesama, dalam kondisi situasi yang tidak nyaman sekalipun, kita harus maju melayani. Ambil contoh misalnya saya dalam kondisi yang sulit sekali, yang tidak berdaya sama sekali, tetapi kalau diberikan kesempatan, diberikan satu momen penting untuk melayani, menyampaikan firman, menolong orang, membantu orang, iya, dengan iman kita jalankan, saya jalankan. Persoalan saya punya persoalan, punya pergumulan dan masih di dalam kondisi yang tidak sebebas yang mungkin orang lain lihat, tetapi hati, pikiran harus jernih, melayani Tuhan dalam kondisi apapun. Mari kita lanjutkan ayat berikutnya. Saya akan bacakan dari ayat 5 sampai ayat-ayat yang ke-15. Mari kita ikuti pembacaannya. Pada suatu kali, bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir yang ditahan dalam penjara itu. Masing-masing ada mimpinya pada suatu malam juga, dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu. "Mengapakah hari ini mukamu semuram itu?" Jawab mereka kepadanya, "Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpi itu kepadaku." Bapak, Ibu, Saudara masih ingat bagaimana Yusuf menerima visi dari Tuhan melalui mimpi yang dia terima. Dua kali berkaitan dengan berkas-berkas dan bagaimana bintang bulan berada di dalam pengendalian kekuasaan karena dia adalah mataharinya.
atau yang menjadi pusat. Mimpi selalu bukan saja bunga tidur karena kelelahan, pencapaian, atau kesibukan pada waktu siang hari atau pada waktu kerja lalu begitu tertidur bermimpi. Tetapi pada momen waktu itu, saat itu mimpi itu penting, apalagi kalau sudah menggelisahkan hati. Bisa jadi ada yang mau Tuhan nyatakan melalui mimpi itu. Biasanya berkaitan dengan masa depan dari si pemimpi. Demikian yang terjadi pada dua orang ini. Bermimpi dan mereka gelisah, mereka sangat suram mukanya. Yang menarik, ketika mereka ditanya oleh Yusuf, seperti biasa dia mau melayani kedua orang ini, mereka mengatakan nggak ada orang yang bisa mengartikan mimpi mereka. Tapi Yusuf berkata, ada. Allah yang menerangkan arti mimpi. Seakan-akan Yusuf tahu bahwa mimpi itu datangnya dari Allah. Ini kan butuh hikmat, butuh kepekaan, butuh intuisi yang mendasar. Bapak Ibu Saudara, kalau kita dengar mimpi orang, biasanya orang akan artikan ini dan itu sesuai dengan kemauannya sendiri, atau sesuai dengan ya dia rasa-rasa seperti apa. Tetapi Yusuf mulainya dengan satu penyataan iman. Penyataan iman ini yang menjadi kekuatan dasar, penting bagi kita, yaitu apa? Allah yang menerangkan arti mimpi. Karena Allah ingin menyatakan sesuatu kehendaknya dinyatakan di dalam dua orang itu. Dan untuk orang itu, biasanya memang berlaku mimpi itu untuk diri si pemimpi atau berlaku untuk orang lain atau pihak lain. Maka Yusuf berkata demikian, ceritakanlah kiranya mimpi itu kepadaku. Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf, katanya dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku, pohon anggur itu ada 3 carangnya, dan baru saja pohon itu bertunas, bunganya sudah keluar, dan tandan-tandannya penuh buah anggur yang ranum. Dan di tanganku ada piala Firaun, buah anggur itu kuambil, lalu kuperas ke dalam piala Firaun, kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun. Kata Yusuf kepadanya, beginilah arti mimpi itu kepada ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu, dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun sampai dahulu kala seperti dahulu kala ketika engkau jadi juru minumannya. Luar biasa. Langsung Yusuf menafsir mimpi daripada juru minuman raja itu. Dan tentunya tafsirannya ini menggembirakan. Ada kabar baik. Kira-kira begitu. Kalau kita sekarang nih, malam ini, hari ini kita tidur lalu bermimpi. Lalu kita ceritakan mimpi itu. Dan ada orang yang mengatakan, ini kabar baik. Good news. Wah, betapa bahagianya, bukan? Kita mau ada good news dalam hidup kita. Ada kabar baik. Nggak ada orang yang suka kabar buruk. Seburuk-buruknya orang, dia tetap ingin kabar baik. Bahkan sebaik-baiknya orang, dia ingin selalu tetap kabar baik yang dia terima. Jadi bisa jadi waktu juru minuman raja ini menyampaikan mimpinya, dia berharap kabar baik tentunya. Dan tepat sekali, Yusuf menafsirnya, tentu dari Tuhan Allah yang memberikan hikmat, ini kabar baik, good news. Juru minuman raja, engkau akan ditempatkan kembali kepada posisi. Wah, luar biasa bukan? Andai kata kita berada pada juru minuman raja, kita akan bersuka. Tapi ayat 14, Yusuf berkata demikian, dan 15. Tetapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik, nanti tunjukkanlah terima kasih kepadaku dengan menceritakan al-iwal kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini, sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Yusuf menceritakan persoalan hidupnya yang sesungguhnya. Mungkin itu momen yang paling penting, dan memang momen itu perlu diceritakan karena yang berotoritas atas Mesir dan atas wilayah kekuasaannya termasuk atas penjara itu adalah Firaun. Dan orang yang dekat dengan Firaun adalah juru minuman dan juru roti tentunya. Dan dia menyampaikan pesan itu supaya kalau ada kesempatan, juru minuman ini memberitahu ada seorang Ibrani di penjara, sebenarnya kalau diinvestigasi dia tidak ada kesalahan. Dan dia orang yang dijual sebenarnya dari daerah Kanaan sana ke sini. Jadi budak, dibeli oleh Potifar, bekerja di rumah Potifar, kepala pengawal raja. Tapi dia sebenarnya tidak ada kesalahan. Kira-kira begitu curhatan dari Yusuf. Dan dia menyatakan itu karena memang ini orang yang tepat. Kita perlu menceritakan pergumulan kita kepada orang yang tepat. Seringkali kita menceritakan pergumulan persoalan kita kepada orang yang tidak tepat. Saya beberapa kali salah menceritakan persoalan pergumulan saya kepada orang yang tidak tepat.
Akhirnya cerita saya, pergumulan saya bukannya selesai, malah persoalan saya menjadi kemana-mana. Jadi orang bisa melecehkan, meremehkan, merendahkan, dan macam-macam lah. Kenapa? Saya menceritakan pergumulan saya, kesulitan saya, problem saya kepada orang yang tidak tepat. Apalagi orang itu, ya bisa saya katakan bisa kemana-mana cerita. Bapak Ibu Saudara, ini pelajaran penting bagi kita. Media sosial itu sangat mudah untuk diperalat oleh orang-orang yang jahat. Mari Bapak Ibu Saudara, pikirkan dan renungkan. Jangan sembarangan menceritakan pergumulan diri sendiri kepada orang lain. Apalagi bukan orang yang tepat dan suka cerita. Dan dia tidak punya solusi, tidak ada koneksi dengan yang betul-betul dapat memberikan paling tidak bantuan, mau mendengar, mau memperhatikan. Hati-hati. Saya sering gagal di sana. Karena tulus, polos, apa adanya. Tetapi kenyataannya tidak semua orang bisa dipercaya. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, tidak semua orang dapat dipercaya. Siapapun itu dengan status apapun namanya. Hati-hati, bijaksana. Kalau bisa perlu berlutut dulu. Mengapa Yusuf berani berkata begitu? Karena memang Yusuf tahu koneksinya juru minuman ini dengan Firaun. Yang kedua, ia tahu bahwa Firaun punya otoritas atas Mesir dan atas seluruh istana Mesir, bahkan atas penjara di mana ia berada. Dan ia tahu bahwa juru minuman raja ini orang yang jujur. Karena tentu pelayanan Yusuf bukan pelayanan biasa, ia mendekati kedua kepala ini, yaitu juru minuman raja dan juru roti, dan dia bisa mengamati apa sebenarnya isi hati mereka. Mana sebenarnya yang benar, yang baik. Saya melanjutkan pembacaannya di ayat yang ke-16 sampai 19. Setelah dilihat oleh kepala juru roti betapa baik arti mimpi itu, berkatalah ia kepadanya, "Aku pun bermimpi juga. Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi panganan. Dalam bakul itu, atas ada berbagai makanan untuk Firaun, buatan juru roti, tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku." Yusuf menjawab, "Beginilah arti mimpi itu. Ketiga bakul itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu." Ini namanya bad news. Tidak ada orang yang suka dapat kabar buruk, bad news. Wah, lebih baik nggak usah denger. Tapi faktanya dalam keseharian kita sampai saat ini seringkali kita mendapat kabar bad news juga. Tidak selamanya kita mendapat kabar good news. Yusuf langsung bisa memberikan tafsiran karena Yusuf memang diberikan hikmat oleh Allah untuk menafsir. Ini namanya roh menafsir mimpi atau karunia menafsir mimpi. Tentu tidak semua orang punya itu dan tidak perlu diminta-minta. Kalau Tuhan tidak karuniakan, diminta pun tidak akan diberikan oleh Tuhan. Ini bukan alinuzum. Ini spesial untuk kasus khusus, untuk orang khusus, dan diperlukan pada momen khusus. Pada zaman ini banyak orang yang merasa alinuzum, ahli tafsir, sok bernubuat, tahu ini, tahu itu, tahun ini, tahun ini, tahun itu, dan seterusnya, beragam-ragam yang disampaikan. Nggak begitu. Ada ketentuan khusus, ada waktu yang khusus, ada orang yang khusus yang mengerti dan mengetahui, dan ada persiapan yang khusus. Namanya karunia, spesial. Sama seperti Yusuf, diberikan karunia menafsir mimpi. Dan bermanfaat, tentu. Dan tepat pada orangnya, iya. Dan pada momen tertentu, yes. Buktinya apa? Buktinya Yusuf nggak langsung semua mimpi. Pastilah kepala penjara juga pernah bermimpi, atau orang-orang yang ada di penjara itu selain Yusuf dan kepala juru minuman, kepala juru roti itu, selain mereka tentu ada orang lain. Bisa jadi pernah bermimpi, bisa berjadi berharap untuk mendapatkan kebahagiaan. Tapi tidak ada itu dia ceritakan. Jadi ada momen khusus memang ya itu untuk itu. Karunia mimpi, menafsir mimpi itu untuk itu. Jadi tidak sembarangan dan tidak bisa semua orang bisa mengetahuinya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, ketika kita mendapatkan karunia dari Roh Kudus, apapun itu namanya, ketahuilah itu untuk membangun orang dan menjalankan kehendak Allah. Dan tidak boleh diumbar begitu saja. Lebih baik mengumbar cerita-cerita tentang Yesus kepada banyak orang dengan benar dan baik setiap hari daripada mengumbar hal-hal yang sebenarnya bukan nubuat, bukan ramalan, bukan intuisi, tetapi ngomong besar, ngomong kosong gitu. Hati-hati Bapak Ibu. Saya pun harus berhati-hati. Itu sebabnya saya lebih senang baca Alkitab, menjelaskannya, lalu menariknya dalam konteks kekinian supaya relevan nih ayat-ayat firman Tuhan ini. Karena kalau kita pegang Alkitab, kita punya Alkitab, tapi nggak relevan dalam kehidupan kita, berarti Alkitab ini seperti buku kuno yang
Nggak ada relevansinya dengan diri kita. Jawabannya tidak. Alkitab ini ada relevansinya dengan hidup kita. Bad news yang diterima oleh juru roti ini. Kira-kira kalau Bapak, Ibu, saudara, dan saya menerima bad news, apa respon? Marah, kesel kepada yang menafsir, atau kita akan bilang, omong kosong, pendusta? Tidak mungkin. Pokoknya kita berargumentasi lah, karena kita lebih suka menjelaskan atau menerima hal-hal baik. Tapi fakta tentang mimpi itu sendiri dan tafsir dari mimpi itu sendiri merupakan sesuatu yang tidak dibuat-buat. Datangnya dari Tuhan. Di ayat 20 sampai 23, saya bacakan lagi. Dan terjadilah pada hari ketiga hari kelahiran Firaun, maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya, ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun, tetapi kepala juru roti itu digantungnya seperti yang ditakdirkan Yusuf kepada mereka, tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakan. Benar apa yang ditafsir oleh Yusuf itu menjadi kenyataan. Mengapa? Karena memang Tuhan yang memberikan tafsir itu kepada Yusuf. Dengan penuh kegentaran dan rasa hormat kepada Tuhan, Yusuf menjelaskan ada good news dan bad news. Good news dan bad news. Berita itu memang jelas. Bagi kita, dalam konteks kekinian, good news-nya apa? Siapa yang percaya kepada Kristus oleh karena anugerah Tuhan dan ia ditarik oleh Tuhan karena belas kasihan Tuhan dan dia sudah ditentukan Tuhan oleh karena ketetapan Tuhan, maka good news-nya orang tersebut akan kembali mengalami hidup baru dan bertobat. Itu good news. Tetapi sebaliknya yang bad news adalah mereka yang memang tidak ditetapkan, mereka yang terus-menerus melakukan kejahatan, mereka yang terus melawan Tuhan, bahkan menolak ketuhanan Yesus. Bad news-nya, mereka berada dalam penghukuman walaupun masih hidup di bumi dan kelak akan menerima penghukuman kekal di api neraka yang sudah disediakan bagi iblis dan orang-orang jahat. Itu bad news-nya bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Apa yang terjadi dalam diri juru minuman? Wah, bersukacita bukan? Bersenang-senang. Pasti ini membahagiakan. Tapi sayangnya juru minuman lupa. Biasanya seperti itu bukan? Kalau kita sudah membantu orang, sudah kita tolong, kita berikan perhatian dengan sepenuh hati, jangan berharap orang itu akan mengingat kita. Kalau kita lagi kesulitan, belum tentu orang itu mengingat kita. Ini yang harus kita siapkan, Bapak, Ibu, Saudara. Saya ngalami banyak cerita seperti itu dalam hidup saya. Membantu, menolong, memberikan yang terbaik, tapi kenyataannya begitu saya punya kesulitan, begitu saya butuh teman, oh semua menjauh. Seperti orang Farisi yang melihat orang yang sakit kusta, najis, najis, najis. Oh, begitu banyak orang itu zaman kekinian itu seperti itu, Bapak Ibu. Tetapi kita tidak boleh menggerutu karena perlakuan seperti itu. Kita harus bersyukur karena diberi daya tahan oleh Tuhan. Karena Tuhan beserta dengan kita. Seperti Yusuf, dilupakan. Banyak sekali yang melupakan kebaikan yang Tuhan berikan kepadanya. Tapi lebih banyak lagi orang yang melupakan kebaikan orang lain kepadanya. Bapak Ibu, jangan melupakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Jangan melupakan kebaikan orang yang sering membantu kita, menolong kita, mendoakan kita. Orang-orang seperti itu lupa bahwa ada orang yang mendukungnya, mendoanya, dan memberi bantuan. Jangan lupa. Saya berupaya mengingat satu demi satu yang masih saya ingat, siapa yang pernah menolong, membantu saya. Saya doakan. Saya berharap orang-orang itu diberkati, disertai Tuhan. Tetapi kalau saya dilupakan, biarkan saja. Tidak usah berargumentasi, tidak perlu minta belas kasihan, seperti pengemis begitu, tidak perlu, Bapak Ibu Saudara. Kita optimis, masa depan di tangan Tuhan, penuh dengan kegembiraan. Bad news diterima oleh juru roti. Betapa memang tidak bisa diganggu-gugat. Berarti kesalahan juru minuman itu memang kesalahan yang bisa dikatakan, bisa asumsi atau salah duga. Tetapi kesalahan juru roti itu memang fakta. Diberi kesempatan, dan kesempatan itu kesempatan yang berharga, di depan banyak orang, pada hari ulang tahun dari Firaun, ternyata juru roti bermasalah. Jadi memang juru roti dan juru minuman itu ibaratnya di kanan kirinya Firaun, melayani. Bisa jadi orang tidak bisa menduga yang mana nih yang salah. Tetapi setelah dipenjara,
dinyatakan kebenaran, diberikan mimpi, Yusuf diberikan karunia menafsir mimpi, lalu dibuktikan dalam pesta, dan ternyata memang ujian pesta itu membuat orang tahu yang salah itu juru roti. Dan akhirnya digantung. Tidak diterima langit, tidak diterima bumi. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus. Kalau kita sudah banyak belajar firman Tuhan pada bagian ini, pada kitab Kejadian pasal 40 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-23, mari bagikan. Bagikan kepada orang lain. Kebenaran firman, pengajaran ini. Menjadi bahan refleksi, referensi untuk kita terapkan pada kekinian. Ambil manfaatnya, ambil maknanya, manfaatkan untuk kehidupan kita. Kiranya good news yang kita bagikan kepada orang lain menjadi berkat bagi orang lain. Dan kiranya good news itu hanya mungkin ada pada diri saudara dan saya, Bapak Ibu, yang ada di dalam Kristus. Mari kita berdoa, mengakhiri perbincangan kita, pembelajaran kita dari kitab Kejadian pasal 40. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pembelajaran firman-Mu pada Kejadian pasal 40 ini. Terima kasih untuk kisah yang nyata di mana Yusuf diberikan karunia menafsir mimpi, dan di dalam berita itu ada berita baik dan berita buruk. Engkau menentukan seseorang itu menerima yang baik atau yang buruk, itu kehendak-Mu, itu kedaulatan. Sekalipun mungkin kami melakukan hal yang baik tapi dilupakan, biarlah kami tidak menggerutu tapi tetap bersyukur karena Tuhan beserta dengan kami. Tolong kami, kasihani kami, mampukan kami menjadi pelaku firman, berilah kami bijaksana untuk menjalani hidup, supaya kami melakukan yang sesuai dengan kehendak. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami, yang kami sampaikan hanya kepadamu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami.